Satu hal yang penting untuk dicatat, tidak peduli seberapa tinggi IQ-nya Anda, tidak peduli seberapa kuat Anda untuk bertahan, tetapi Anda hanya akan bisa bertahan apabila Anda responsif terhadap perubahan yang terjadi di sekitar Anda. Setiap dari kita menginginkan pekerjaan yang aman tanpa risiko, tanpa masalah yang harus kita hadapi. Setiap dari kita menginginkan bisnis yang aman, lancar, tanpa risiko. Atau juga mungkin kita menginginkan keluarga kita yang stabil dan tidak banyak gangguan, tidak banyak masalah yang kita hadapi. Mungkinkah Anda begitu? Jika Anda seperti itu, maka sesungguhnya kita sedang bermimpi akan hal yang tidak akan pernah terjadi. Mengapa demikian? Karena dunia ini terus berubah. Sekarang ini kan kurikulum sedang berubah. Ada yang nyaman dengan perubahan kurikulum dan ada yang tidak nyaman. Kok berubah lagi? Kok berubah lagi? Belum selesai satu, berubah lagi kurikulumnya, berubah lagi kurikulumnya. Sampai kapan perubahan ini akan terus terjadi dalam kurikulum? Kapan baru kita bisa mengajar dengan nyaman? Seperti itu keluhannya guru-guru. Maka dengan demikian, patut kita sadari bahwa tidak ada sesuatu pun yang bersifat statis di dunia ini. Semuanya pasti ada perubahan. Namun ada perubahan yang cepat kelihatan, ada perubahan-perubahan yang tidak cepat kelihatan. Perubahan-perubahan yang bersifat relasional dengan sesama manusia itu kadang-kadang cepat kelihatan. Sementara yang lain yang bersifat fisik, perubahannya akan lambat kelihatan. Tapi hukumnya adalah bahwa segala sesuatu di dunia ini terus dan terus berubah. Satu hal yang harus kita catat adalah bahwa sebuah kemajuan hanya bisa terjadi apabila ada perubahan. Sebuah gedung yang tinggi hanya bisa ada apabila si tukang batu itu berani keluar membuat perubahan, memasang batu demi batu sehingga jadilah bangunan yang tinggi yang kita dapat saksikan sekarang ini. Di dalam kehidupan kita, kita akan selalu menemukan hal-hal yang baru untuk dihadapi sepanjang masa, sepanjang hari. Ada perubahan yang nyaman dan ada perubahan yang tidak nyaman. Namun juga patut dicatat bahwa apabila kita ingin membuat perubahan yang berarti, apabila kita menginginkan kemajuan, maka kita juga harus terus berubah seiring dengan perubahan yang terjadi di sekitar kita. Memang, dalam kenyataannya bahwa kita tidak selalu dapat mengubah segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Namun di dalam keadaan tersebut, kita bisa selalu memilih cara kita untuk berpikir dan memilih cara kita untuk menghadapi hal tersebut. Coba Anda perhatikan sekarang sepeda yang ada di depan. Apabila kedua sepeda itu berhenti dan orangnya tetap di atas, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orangnya jatuh. Maka supaya dia tidak jatuh, kedua orang tersebut harus terus bergerak dan terus berubah untuk dapat memperoleh kemajuan. Seperti itulah sebenarnya kehidupan kita. Kita berpindah dari satu perubahan ke perubahan yang lain. Memang di dalam prosesnya, dalam proses perpindahan dari perubahan ini ke situasi yang lain lagi, memang kadang-kadang kita merasa tidak nyaman. Tapi ya itulah hidup. Selalu dan selalu ada perubahan. Satu-satunya yang tidak berubah di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Artinya bahwa perubahan itu terus saja terjadi. Dalam hal apapun akan selalu terjadi perubahan. Perubahan dalam situasi, perubahan fisik juga bisa terjadi. Kita lahir, besar, dan tua, dan kemudian pada suatu waktu nanti kita akan menghadap kepada pencipta kita. Itulah perubahan-perubahan yang harus kita hadapi. Satu hal yang penting untuk kita perhatikan bahwa tidak semua perubahan itu tidak nyaman. Tidak semua perubahan itu adalah hambatan. Ada perubahan kecil-kecil yang hanya meminta Anda untuk melakukan perubahan kecil. Misalnya begini. Di kantor ada perubahan. Yang biasanya Anda masuk jam 8, ada permintaan kantor untuk hadir pada jam setengah 8. Ini sebenarnya perubahan yang kecil. Anda hanya perlu sedikit keluar dari zona nyaman Anda untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Ingat,
Apabila Anda tidak menyetujui perubahan tersebut, maka ada kemungkinan Anda yang jadi korban atas perubahan jadwal tersebut. Maka dari itu, kita yang harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di depan kita. Oke? Jadilah fleksibel seperti air. Anda pernah melihat sungai? Pernah, pasti pernah melihat sungai. Coba perhatikan sungai yang ada di dalam gambar itu. Sungai itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dia tidak peduli apapun yang ada di depannya, tetapi dia akan terus dan terus mengalir. Nah, demikian pun Anda. Jadilah fleksibel seperti sungai. Memang Anda tidak akan dapat memilih peristiwa mana yang Anda akan hadapi, peristiwa mana yang Anda pilih untuk jalani. Itu semua adalah ketentuan dari yang di atas. Tetapi, dalam keadaan tersebut, apabila peristiwanya tidak nyaman, Anda masih bisa punya pikiran untuk memilih cara mana yang saya harus gunakan untuk menghadapi perubahan atau peristiwa yang sedang saya hadapi ini. Sungai, ketika dia mulai berjalan, airnya mengalir berjalan. Di dalam proses perjalanannya itu dia akan menemukan hambatan-hambatan. Ada hambatan kecil dan ada hambatan yang besar. Hambatan yang dia hadapi misalnya, dia harus berliku-liku sesuai dengan alur gunung dan seterusnya. Hambatan yang lain adalah akan ada kerikil-kerikil batu-batu yang menghalangi proses perjalanan air tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh air itu? Yang pertama, dia akan mencoba menyingkirkan batu-batu itu dari depannya. Batu-batu kecil, kerikil-kerikil kecil dapat dia singkirkan ke pinggir, kiri, dan ke kanan. Tetapi, tidak semua batu itu dapat dia pindahkan sesuai dengan kemampuan tenaganya. Ada batu-batu yang begitu besar yang tidak dapat dia pindahkan, maka dia membiarkan batu itu tetap berada di tengah-tengah sungai. Tapi apakah airnya berhenti mengalir? Tidak. Ketika ada batu di depannya, batu besar di depannya, dia lalu berbelok ke kiri, berbelok ke kanan, mengikuti alurnya sendiri sambil dia terus saja mengalir. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai air yang fleksibel, sekarang kita berbicara bagaimana air yang mengalir secara alami. Jika Anda mengalami kesulitan, teruslah bergerak, teruslah mengalir sebagaimana air itu mengalir secara alami. Jangan terlalu kaku. Coba Anda perhatikan sekali lagi gambar yang ada di depan itu. Aliran sungainya. Kalau Anda perhatikan sungai, kadang-kadang di tengah-tengah sungai itu ada bagian yang dalam dan banyak air berkumpul di situ. Itu artinya apa? Bahwa di bagian itu air menghadapi tantangan, mengalami hambatan yang cukup tinggi. Hambatannya cukup tinggi. Apakah airnya berhenti mengalir? Tidak. Dia berhenti mengumpulkan teman-temannya sehingga kolam itu menjadi penuh. Setelah itu baru bagian atasnya mulai mengalir lagi. Maka jadilah seperti sungai, jangan terlalu kaku ketika menghadapi apa yang di depan. Kapan kita terlalu kaku, maka kita akan menghadapi masalah besar. Kita ambil contoh yang lain. Coba perhatikan sekali lagi gambar yang ada di depan. Pohon. Pohon yang tumbang, pohon yang patah. Di sebuah hutan misalnya terjadi badai. Badai yang cukup besar, anginnya cukup kencang. Di tengah-tengah badai yang kencang itu, maka angin itu akan meniup pohon, maka pohonnya mulai bergerak ke kiri dan ke kanan mengikuti arah angin. Semakin kencang anginnya bertiup, maka semakin keras pohon itu bergerak ke kiri dan ke kanan. Nah, sekarang, di antara pohon-pohon itu, ada yang bersifat fleksibel. Lalu badannya bisa mengikuti gerakan arah angin. Tetapi ada yang terlalu kaku sehingga karena terlalu kaku maka dia tidak bisa mengikuti perubahan yang terjadi, yaitu tiupan angin. Apa hasilnya? Pohon itu menjadi patah. Maka jangan terlalu kaku seperti pohon yang patah itu. Terus mengalir, menyesuaikan diri dengan keadaan. Sekarang kita sampai pada kesimpulan. Semua pasti berubah. Keadaan sekitar kita terus saja berubah. Sekarang pilihan ada pada kita. Bagaimana sikap kita menghadapi perubahan-perubahan yang terus terjadi itu? Apakah kita bisa mengikuti, ataukah kita malah kaku dan berhenti di tempat? Yang jelas,
Apabila kita berhenti tidak mengikuti perubahan, maka kita akan dimakan oleh perubahan itu. Kita akan menjadi korban dari perubahan itu. Perubahan itu sendiri bersifat tetap, artinya di sepanjang hidup manusia, di sepanjang umur dunia ini, perubahan itu akan terus terjadi. Batu-batu yang kita lihat terletak di satu tempat, dia terus mengalami perubahan. Hanya saja perubahannya tidak kelihatan karena itu butuh proses yang sangat panjang. Sementara perubahan-perubahan yang lain bisa kelihatan begitu cepat. Misalnya hari ini saya berpikir begini, besok berpikir begitu. Hari ini relasi kita begini, besok relasi kita seperti itu. Jadilah fleksibel seperti aliran sungai. Kalau ada hambatan di depan, cari jalan lain. Kalau ada hambatan di sebelah sini, cari jalan lain. Rencana Anda bisa saja gagal, tetapi visi itu harus tetap diperjuangkan. Dan yang terakhir, mengalir seperti air dan jangan terlalu kaku terhadap keadaan yang terjadi di sekitar Anda. Anda diberikan pikiran, saya diberikan pikiran untuk merespon apapun yang terjadi di sekitar kita. Satu hal yang penting untuk dicatat, tidak peduli seberapa tinggi IQ-nya Anda, tidak peduli seberapa kuat Anda untuk bertahan, tetapi Anda hanya akan bisa bertahan apabila Anda responsif terhadap perubahan yang terjadi di sekitar Anda. Selain daripada itu, apabila Anda bertahan pada keadaan yang sekarang, Anda akan termakan oleh perubahan. Sekarang jelas bagi Anda, jelaslah bagi saya, bagaimana kita seharusnya bersikap terhadap perubahan. Kita diberikan pikiran untuk memilih. Apabila ada hambatan, apabila terjadi perubahan yang kurang menguntungkan, kita dapat berpikir untuk memilih cara kita untuk menghadapi perubahan tersebut. Salam sukses dan salam sehat untuk Anda.